أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan dan mulia ini kita mencoba untuk belajar dari firman Allah yang terdapat surat Luqman ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Surat Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Tentu nampaknya akan tuntas kita bahas dalam satu pertemuan. Insyaallah dalam beberapa pertemuan panjang maka akan kita selesaikan surat Luqman ayat 13 sampai 19 itu yang pada intinya adalah surat yang berisikan tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Sekalipun secara tekstual kita tengok itu nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya, maka sesungguhnya itu juga berlaku kepada kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Lebih kurang ada sekitar 8 nasihat yang terdapat di dalam surat Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Apa saja dianya? Yang pertama, nasihat Luqman terhadap anaknya itu yang pertama tentang agar jangan sampai menyekutukan Allah. Yang kedua, nasihat itu berisi tentang agar senantiasa berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, agar jangan pernah durhaka kepadanya. Yang keempat, nasihat itu berisikan tentang bahwasanya setiap amal yang kita lakukan akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik kecil apalagi besar akan luput dari ilmu Allah taala. Yang kelima, nasihat itu berupa tentang perintah untuk melaksanakan sholat. Dan yang keenam, mengajak kepada yang baik. Dan yang ketujuh, menarang dari yang mungkar. Dan yang kedelapan, nasihat untuk sabar. Lalu kemudian ternyata lebih dari 8. Kalau kita tengok ayat yang 31 itu nasihat agar jangan pernah kita berlaku sombong di atas muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita lihat di ayat yang ke-13 Allah menjelaskan tentang adanya nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Wa idh qala Luqman libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, yang dia ketika itu dalam rangka memberi pelajaran, memberi nasihat, memberikan arahan kepada anaknya. Apa pertama nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Innasyirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu merupakan benar-benar suatu kezaliman yang sangat besar. Lalu kemudian di ayat yang ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar dia berbuat baik biwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi 'amain, lalu kemudian ibunya itu menyepihnya selama 2 tahun. Anishkurli, oleh karenanya bersyukurlah engkau kepadaku, wali walidaik, dan juga kepada kedua orang tuamu berterima kasih, ilayyal masir, ingatlah kepadaku kelak engkau akan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang syirik. La tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Barangkali selama ini yang tergambar oleh kita menyekutukan Allah itu ketika melihat ada orang pergi ke patung lalu dia sembah patung, dia sembah berhala. Barangkali kata kita hanya ini yang syirik. Lalu kemudian barangkali kata kita yang syirik itu adalah ada orang pergi ke kuburan lalu dia meminta kepada kubur itu. Barangkali itu kata kita syirik. Lalu kemudian kita tengok ada orang yang pergi ke dukun, barangkali kata kita itu yang syirik. Ternyata Bapak Ibu yang kami muliakan, syirik itu sangat luas sekali. Bahkan dalam beribadah sendiri kita bisa syirik. Kok kita bisa syirik menyekutukan Allah dalam beribadah? Yang semestinya ibadah yang kita lakukan hanya karena Allah, tapi kadang-kadang di lain sisi tidak lagi semata karena Allah, sudah bercabang dia. Bahkan kadang-kadang kita beribadah tak hanya kepada Allah, tapi untuk kepentingan dunia kita. Dalam beribadah kita bisa syirik, padahal kita kan sudah berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, apapun bentuk amal ibadah yang aku lakukan, mau aku haji, mau aku umroh, mau aku berkorban, sebutlah semuanya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, bahkan sampai aku mati, lillah, tak lain dan tak bukan karena Allah. Itu janji kita dalam sehari 5 kali. Tapi kenyataannya ibadah yang kita lakukan kadang-kadang memang kita rajin sholat tahajud, tapi sholat tahajud yang kita lakukan niatnya bukan karena Allah, tapi agar naik pangkat dapat jabatan. Memang kita rajin bersedekah, tapi sedekah yang kita lakukan tak lagi karena Allah, tapi agar harta yang telah keluar dapat kembali dalam bentuk yang berlipat ganda agar jadi orang kaya. Memang kata kita sedang menyampaikan ilmu karena Allah Ta'ala, tapi pada hakikatnya kita menyampaikan ilmu agar dipandang sebagai orang yang pintar, agar disebut sebagai orang yang alim. Memang kita rajin sholat duha, tapi sholat duhanya terkadang bukan karena Allah, tapi agar usaha kita semakin hari semakin berkembang, dagangan kita semakin hari semakin laris. Apapun ibadah kadang-kadang tak lagi karena Allah, tapi sudah bersanding dengan sesuatu yang lain. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada seorang tabi'in namanya Ibnu Mubarak. Dia pernah ditanya, wahai Syekh, ya, engkau kan sering berjumpa dengan sahabat Nabi, betul? Dulu di waktu berjumpa dengan sahabat Nabi, apa hobi sahabat, apa kebiasaan mereka? Ibnu Mubarak menjawab, sahabat itu kebiasaannya adalah mereka suka membaca Al-Quran. Wahai Syekh, ya, bagaimana kondisi sahabat kalau sudah baca Al-Quran? Maka kemudian kata Ibnu Mubarak, sahabat itu kalau sudah baca Al-Quran sering berlinang air matanya. Wahai Syekh, ya, tangisan sahabat kalau sudah baca Al-Quran akan semakin sulit dibendung ketika sudah sampai pada surat atau ayat apa. Lalu kemudian Ibnu Mubarak menjawab, tangisan sahabat itu akan sangat sulit dibendung kalau sudah berjumpa dengan surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Surat apa tadi Pak? Surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar.
وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan segala perhiasan yang ada di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, akan kami berikan, akan kami cukupkan segala apa yang dia niatkan dari amal yang dia lakukan, sedikit pun mereka itu akan dirugikan, kata Allah. Tapi ingat, mereka yang beramal karena kepentingan dunia itu, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itu nanti di hari kiamat akan lagi mendapatkan apa-apa illa nar, kecuali dimasukkan ke dalam neraka. Wa habita ma sana'u, terhapus sudah segala kebaikan yang mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, sia-sia sudah segala amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Tengok tafsir Ibnu Katsir nanti, Pak. Apa penjelasan Ibnu Abbas berkaitan dengan surat Hud ayat 15 sampai ayat 16 itu. Ibnu Abbas itu sahabat yang paling paham dengan ayat Al-Quran. Sahabat-sahabat itu kan kemampuannya berbeda-beda. Khalid bin Walid itu kan ahli dalam strategi perang. Kalau sekiranya Abu Hurairah itu sangat menguasai hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau Abdurrahman bin Auf ahli dalam perdagangan, sehingga kalau berdagang tak pernah rugi dia. Nah, Abdullah bin Abbas sahabat yang ahli dalam tafsir, karena dia pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Maka apa kata Ibnu Abbas berkaitan dengan ayat ini? Siapa yang melakukan suatu amalan, sebutlah amalnya. Apa amalnya? Mau dia sholat yang 5 waktu, mau dia tahajud, mau dia puasa, sebutlah semuanya. Tapi amal yang dia lakukan tak lagi karena Allah, tapi sudah bercabang demi kepentingan dunia. Ada sesuatu selain Allah, maka akan Allah katakan kepadanya nanti di hari kiamat, hai fulan, semua yang engkau inginkan dari amal yang sudah engkau lakukan itu kan sudah aku beri, tapi hari ini kau tak layak untuk dimasukkan ke dalam surgaku. Makanya kita tahu hadis Nabi, Bapak Ibu, 3 orang yang pertama masuk neraka itu nanti kan, yang pertama yang katanya orang berjihad di jalan Allah, yang kedua orang yang suka membaca Al-Quran, yang ketiga orang yang ahli sedekah. Ketika orang berjihad di jalan Allah dipanggil oleh Allah di hari kiamat, hai fulan, apa dulu amalmu di dunia? Ya Allah, aku melakukan sesuatu yang tak semua orang bisa buat. Emangnya apa aku lakukan? Aku berjihad, tantangannya berat, anakku jadi yatim, istriku bisa jadi janda, nih nyawaku melayang. Tak ada balasan yang pantas bagi orang yang berjihad kecuali surga. Asy-syahidu laysa lahu jazaa' illa jannah. Orang yang mati syahid tak ada balasan baginya kecuali surga. Maka Allah perlihatkan kepadanya surga dengan segala kenikmatannya. Ketika dia senang melihat surga, lalu Allah katakan kepadanya, kadzabta hai fulan, kau dusta, kau bohong, kau kira aku tak tahu dengan apa yang terlintas di dalam hatimu. Kau katakan engkau berjihad demi menghadap ridhoku. Oh no, sorry, engkau berjihad bukan karena aku, tapi agar disebut sebagai pahlawan, agar disebut sebagai pejuang. Gelar kehormatan, gelar syuhada dulu sudah kau dapatkan di dunia. Hari ini engkau tak layak lagi untuk dimasukkan ke dalam surgaku. Makanya dinasihatkan betul oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Yang pertama apa? Jangan menyekutukan Allah. Kenapa? Karena menyekutukan Allah suatu perkara kezaliman yang amat sangat besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Satu-satunya dosa yang Allah tak akan ampunkan adalah dosa syirik. Yang lainnya Allah akan mengampunkan. Syirik ada suatu kezaliman. Al-zulmu zulumati yaumil qiyamah. Siapa yang berbuat zalim di dunia, nanti dia akan dizalimi juga, berupa siksa di yaumil qiyamah. Bapak Ibu, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kecilafan. Nasihat berikutnya nanti akan kita sampaikan pada pertemuannya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqomah Allah berikan kepada kita. Maka nasihat-nasihat ini pun
kelak bisa kita sampaikan juga kepada anak cucu dan keturunan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi